Sintayong bilang, enggak kita 4 besar. Wih, itu target pribadi kayaknya. Target pribadinya Sintayong. Tapi dia tahu kapasitas segitu. Gua harus... Iya, lawan siapa sih? Jepang atau Korea? Korea kata Sintayong. Bisa kali gue lewatin mah. Gua tahu kecil-kecilnya itu. Korea, gue yang jepokin. Iya katanya. Sudah ku bilang jangan melawan Garuda, nanti kau akan merasakan akibatnya. Lebih baik kau diam di rumah saja, duduk yang manis nonton di layar kaca. Indonesia lolos ke semifinal AFC Cup U23. Luar biasa, suara semakin menipis karena kita habis Oke, ini juga di take-nya ini kayak program subuh ya. Iya. Program sahur. Ini kita kasih tahu aja nih, kita 4.17. Tunjukin di itu dong, biar ini. 4.17. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. 4.17 nih ya, nih dilihat Demi wallpaper timnas Arsenal Indonesia. Bentuk dedikasi kita terhadap sepak bola. Adalah Ya ngetek ini. Dan kita Sudah kedatangan tamu Nah, spesial. ini oh, kita nggak cuma bertiga di sini. Nggak cuma bertiga. Ada siapa tuh? Ada juga arwah penasaran dari pemain timnas Korea yang gagal mencetak gol penalti ke gawang Hernando tadi. Terus sekarang masih penasaran dia. Nggak tahu nomor 9. Ini Anjung Wan yang gua punya aja. Itu geser itunya. Negaranya. Iya, macan. ganti jadi keong. Biskuat. Biskuat. Ya macan meong. Waduh, peniksaan kucing. Enggak. Enggak, tapi kenapa sih? Maksudnya mau nanya apa nih ke arwah penasaran kira-kira? Gimana, Pip? Gila ya. Nih temen gua kayaknya seger banget ya berdua nih. Mukanya. Ya kan? Yang ngerasa paling kastanya tinggi di Asia gitu kan. Yang ngerasanya kayak lu cuma berdua doang sama Jepang yang mau ngewakilin Asia. Yang kemarin apa namanya kayak kita harus buru-buruan siapa yang bisa ngelawan Indonesia karena kan mereka kan dua-duanya pengen jadi juara grup supaya bisa lawan timnas Indonesia. Iya. Ketemu tuh. Ketemu kalah lo. Iya. Gitu doang. Ya udah. Disentak doang. Iya. Nggak, maksud gua ini ya, kita kan mengucapkan selamat untuk Indonesia. Ya. Dan juga sebenarnya tenang aja karena kan Korea Selatan ada perwakilan, yaitu pelatih Indonesia. Aja. Ingat Tenang itu, aja, kita ternyata bawa kok. Sintayong lebih cinta Indonesia daripada Korea. Nah, Nggak tahu gue itu. Gue nggak ikut-ikutan. Ikutan kalau itu. Itu biarlah urusan Sintayong sama kebangsaannya lah. Iya. Tapi kan dia nggak ngerti juga. Iya. Ya kan, tapi yang jelas maksud gua ini kalau di menuju semifinal ya. Iya. Qatar kalah sama Jepang. Ya Allah. Segitu doang udah nggak bisa ngakalin. Udah ada backingan. Udah wasit lo, nggak belajar dari Madrid apa? Iya. Kenapa mau Madrid? Wasit di kayak. Biasanya kan kalau ada backingan tuh udah pasti menang. Iya kan? Kalau jadi panitia kan biasanya pasti menang. Iya. Kalah sama Jepang 4-2. Kita malah kita lawan Korea. Makanya beruntung nih. Beruntung. Makanya jangan ke putaran kedua. Maksudnya Nah, ke putaran KO maksudnya. Knockout. Iya. Bisa sadar Langsung menang. Iya, maksudnya kan kayak gimana ya? Akhirnya Qatar gara-gara ini juga kan. Zolim. Zolim. Armat kita. Israel. Sama istri. Zolim. Akhirnya kalah juga gitu maksudnya. Dan beruntung juga Jepang terhindar dari Indonesia. Berarti bukan kita yang harus ketar-ketir ketemu Jepang. Nah, Jepangnya justru. Iya, nanti kan di final. Jepang ketemu Indonesia. berarti sebenarnya Indonesia selangkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Karena kan ini ya, sebenarnya ini 4 besar berarti ya. Iya, 4 besar. 4 besar sebenarnya yang lolos 1 sampai 3. Jadi sebenarnya kalaupun kita kalah di semifinal, masih ada lawan wakil Afrika, Guinea. Ya, enggak ada. Ini Korea aja. Siapa nih? Korea Ini aja. siapa? Enggak, yang wakil Afrika lah. Lu pasti kalah. Wes. Kenapa tuh? Ya bagus Indonesia.
Sangat berisi sekali, sangat berisi. Ya, maklum lah ya jam 4 bro. Iya jam benar. 4. Tapi kan history ya, sejarah. Sejarah, lagi-lagi Sintayong membuat sejarah. Gitu. Dead air. Iya, dengan masuk ke semifinal. Padahal ini adalah debut pertama timnas U23 Indonesia di AFC Cup. Kan sebenarnya target ya dari federasi adalah lolos ke knockout 8 besar. Terus ini dengar-dengar nih ya. Sintayong bilang, enggak kita 4 besar. Wih, itu target pribadi kayaknya. Target pribadinya Sintayong. Tapi dia tahu kapasitas segitu. Gua harus... Iya, lawan siapa sih? Jepang atau Korea? Korea kata Sintayong. Bisa kali gue lewatin mah. Gua tahu kecil-kecilnya itu. Korea, gue yang jemokin. Iya katanya. Nyopin. Bedakan, ngasih sop. Samyang. Ya gitulah, tapi pertandingan tadi itu tuh gua nggak pernah menyangka kita tuh kayak harusnya bisa menang sih di 90 menit. Bener. Karena ketidakmampuan kita untuk kill the game. Tapi untuk penampilan yang seperti tadi itu juga udah luar biasa sih, beyond expectation. Nah, itu dia. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat nih, kita kan bikin live reaction juga nih di YouTube dan TikTok. Sebabak bebas ya. Sebabak sebelum sinyal, dan kita fokus nonton lah gitu. Iya. Makasih juga ya yang udah ngasih support. Ada support cemilan nih, shout out untuk Dilan itu di YouTube ya. Di YouTube. Jadi udah ngasih kita ya beberapa juta lah. Berapa gitu, juta. Makasih banget. Dia itu lumayan cemilan apaan ya, mahal juga ya. Saudagar dari Palembang. Makanya kan. TikTok juga lumayan ya, Pipe. Itu tapi pakai kayak logo-logo gitu ya. Gift, logo. Ada nyumbang mawar, paus gitu, ada kopi. Itu ada makna-maknanya tuh. Bukan makna. Itu kan pakai uang. Harga-harganya ada. Langsung ke pertandingan aja nih. Ya udah. Ayo guys, Ini jangan yang skip ditunggu-tunggu. nih. Itu dia. Langsung pertandingan. Nih. Nyuruh orang. Ini Nggak, gini. Cabut. Gue merasa begini. Kita sempet tegang nih. Karena bola kok masuk ke gawang Indonesia duluan. Iya. Sebenarnya. Dan kita nggak ada yang ngeh kalau ada posisi offside pemain Korea. Lah iya. Itu. Iya. Cuma maksudnya sempat agak ada kayak, masa sih kebobolan? Oh iya. Mungkin. Itu kalau kebobolan beneran sih ribet tuh sebenarnya kayak. Karena kita harus keluar menyerang juga. kan, dan mainnya pasti jauh lebih terbuka. Bisa jadi kena counter dan sebagainya oleh Korea Selatan. Tapi lo tadi bilang kayaknya ini kualitas tendangan dunia tuh. Iya. Nggak nyampe ke... Belum diajarin tuh di Asia Tenggara. Kaget semua. Gol yang gol yang dianulir oleh keputusan VAR. wasit melalui VAR itu belum diajarin di Asia Tenggara. Jadi kita kaget itu. Emang Asia Tenggara ngajarin apa? Banyak, tapi itu belum masuk. Tapi karena yang nendang adalah pemain Korea Selatan, kita diajari juga oleh pelatih Korea Selatan. Nah. Golnya Rafael Struijk kan juga Itu kelas. justru yang nggak diajarin di Korea. Nah, yang cuman ada di Indonesia. Strike dia kan, sesuai Strike. namanya. Gitu, maksud gua, siapa yang bilang kelemar-kelemar? kelemar-kelemar bro. Katanya itu, kasih juga tuh cetak dia. 2 gol, hampir hat-trick lagi. Hampir 4 loh, ada peluang loh. Iya. Yang terakhir tuh yang di babak kedua. Yang kita kalau hat-trick gila nih. Yang ada dia di flag ngebelokin bola tendangan yang set piece juga ada tuh di tepis. Itu kalau kipernya nggak kena tuh. Ya kalau kiper nggak kena udah 17-0. Nah, itu kiper nggak kena. Nggak, cuma maksudnya berapa kali kita kayak geleng-geleng sendiri. Indonesia main begini. Itu dia gua udah Dan bilang. konsisten. Maksudnya kayak cuma segame 2 game mungkin lagi wangi. Tapi sepanjang turnamen, ya kita sempat ngomong, kalau Qatar nggak curang lo Qatar, nggak pakai wasit lo kan? Tarkam dong kalau Oh iya, nggak pakai wasit nggak mungkin Tarkam ya. jadinya. Masih ada wasitnya gitu. Iya, Nggak, jadi maksudnya kalau Royal Rumble dia. Yang nggak didukung. Nggak didukung wasit yang keputusannya cukup aneh di laga pertama. Sabu bersih bos. Sabu bersih. Udah pasti. Orang gua ngerasa dulu, ya maksud gua gini, adalah perbedaan nonton timnas sekarang gitu, ada rasa tambah yang beda. Gue nggak cuma deg-degan kalau nonton, tapi ada rasa kagum, ada rasa kayak, ih kok bisa gini gitu kan. Maksud gua kayak mulai dari fisik tuh kita dulu menit 60 tuh udah Pedri semua tuh pemain kita tuh. Udah ruku. Frankie De Jong, Sergio Apa Roberto tuh? semua. Konteksnya apa tuh? Merah, ya darah udah nggak ngalir. Biru, udah muak muka. biru. Oksigen udah nggak nyampe kotak. Mata udah rabun. Iya, kayak udah ngeliat bebayang. Itu Pedri, maksud gua. Ngantuk kali. Tapi di sini kayak ada sebuah, bukan cuma konsisten, berjibaku sampai menit akhir. Betul. Nah, dan duel-duelnya gitu loh, kayak
kita tuh selalu kalah kelas kalau misalkan ketemu negara di luar ASEAN. Asia Timur lah, Asia apalagi Timur lah, ya. iya. Itu udah kayak, ya 1 lawan 1 kalah nih. Enggak, ini menang. Bahkan ini lebih hari bagus. ini 120 menit loh. Nah, tetap iya. pressingnya juga bagus. Ada Gitu. itu loh. Bagus banget dah. Ya, tapi memang pressingnya juga kolektif, bukan cuma pressing asal pressing. Karena Iya. kalau pressing asal pressing, bolanya dilariin kemana, lepas kan pasti. Tapi ini memang pressingnya sudah mulai kolektif dan juga mereka itu punya kepercayaan diri untuk memegang bola lebih lama. Betul. Bukan memegang bola dribble asal dribble ya, tapi memegang bola untuk dioper ke teman-temannya, Visi-misinya untuk ada. kontrol pertandingan gitu. Bukan kalau dulu kan terlalu percaya diri untuk dribble sendirian. Iya. Atau Kalau crossing dan insya Allah. Iya, kalau ini dia memegang bola itu kayak passing ke sana, mainin Betul. bola lah, bener-bener Dan- berani gitu. Dan dribblenya juga ada arah mau Betul. dibawa kemana. Visinya jelas gitu, build up-nya juga bagus. Bahkan dari Hernando pun udah bisa untuk mainin passing-passing loh. Iya, betul. Dan gol pertama itu emang buah dari pressing kan? Hasil dari pressing. Jadi Dan hasil semuanya dari gol dimarahin- teknik. Nggak ada orang-orang yang bola-bola salah-salahan gol jatuh dari langit istilahnya itu nggak ada. Dimarahin siapa? Dimarahin Afif kan sempat. Oh, iya. Jangan shoot. Roberto Carlos apa? Itu Tapi yang gue kelihatan. yang pertama yang di blok. Itu keblok. Tapi kita apa tadi pas masih live strike? reaction kita emang ngejinx kan. Iya, iya. Ya kalau aduh terus sebenarnya maksudnya Pengen. mewakili fans Korea kita. Ya, gue sempat panik. gue juga sempat pakai baju Korea kan supaya Kenapa tuh? ngejinx. Oh, ini yang gue pakai biasanya kalah kayak Ini, sekarang nih. Sheffield. Sheffield Ah. kalah, ya kan. Barcelona kemarin gue sempat pakai kalah, ya kan. Pakai baju aja lu. Biar fans lain nggak ada yang protes. Nggak cuma gini, kalau gue pribadi gue merasa kok ini timnas bukan cuma mainnya bagus ya. Maksudnya passing-passing. Berani loh dia passing ke belakang lagi. Lagi di press nih, tenang aja tenang, passing belakang. Atur kiri lagi. Terus ini misalnya ya di pojok tuh ada tuh tadi. Ada sempat ada bola terus misalnya arahan kalau nggak salah pleset. Iya. Ada backup temennya nih. Main- Ada aja di sini tiba-tiba. Jadi pergerakan-pergerakan bolanya triangle itu jalan Iya. terus tuh, tak sampai Iya. depan. Gitu. Itu sih yang maksud gue gerak terusnya itu loh. Iya, betul. Yang tetap diputerin terus lah. Dan itu kan harus ditunjang dengan fisik yang prima juga. Iya. Kalau nggak bisa lari 90 menit, Iya, gitu, iya, iya. 120 menit bahkan tadi. Ya, gue merasa kita nih harusnya bersyukur ya. Kita bersyukur banget karena kita lahir ya dan juga menikmati sempat merasakan ada di era timnas timnas kayak seperti gini ini. mainnya. Iya, Cakep. Keren, keren. Maksud gua ini tuh mainnya cantik. Ya kan? Dan kita juga bangga ngelihatnya. Dan kabar lebih baiknya lagi adalah mereka masih muda semua. Iya, betul. Kita panjang nih menikmati masa-masa ini. Betul. Kalau tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gitu maksud gua. mudah-mudahan buat seluruh Masih pemain timnas panjang sehat nih. ya. Sehat selalu. Sehat selalu. SP ke bangku. Menyala kakak. Tetap ilmu padi. Iya. Maksud gua gitu. Jadi maksud gua panjang. Maksudnya kebijakan ya STY gitu ya dan juga staffnya ketika datang ke sini ya potongan generasi pro kontra muncul. Tapi bisa dibuktikan. Tapi dibuktikan. Orang Tapi tiap turnamen dibuktikan. nyetak sejarah gimana sih? Iya. Nah, Kalau yang dulu kan nyetak apa tuh? Brosur. Nyetak kue. nyetak undangan. Ini kalau sekarang kita mengundang diri kita sendiri ke sejarah. Nah, Wah, luar biasa. enggak masuk gua gini loh. Jadi pas awal-awal kan kayak ini kan 4 besar ya kan 3 besar sorry 3 besar masuk Olimpiade Paris. Iya. Masih agak jauh cuy. Ntar kita lolos aja dulu deh Lolos gitu loh. dulu. Nah kalau sekarang tuh bikin kita Berani. kayaknya Juara deh. Iya. Juara. Kalau gua sih, Nggak main gua tadi dulu. nge-tweet di Tackle bebas. tackle bebas. Gua bilang, udah nanggung juaranya Juara sekarang aja, targetin. udahlah. Udah 4 besar kita nggak pernah tahu, Bro. Iya benar. Kan omongan doa manifestasi. Iya. Dan maksud gua kalau ketika itu juara kita punya target juara mainnya udah bagus kayak gitu, Iya. kalah pun nggak kecewa. Nggak Kalau kecewa, dalam nggak kondisi kecewa. kayak gitu. Maksud gue ini dengan kondisi kayak sekarang dan kita lihat ya, bukan cuma hasilnya doang. Kan ada orang misalnya main jelek tapi ya juara aja. Barcelona musim lalu misalnya. Ya kan? Iya. Iya. Nah, atau ada beberapa tim lain lah yang sebenarnya Yunani 2004. ya lagi hoki lah atau gimana Pak. Kayak sekarang kan kayak aduh masuk akal lagi. Iya, juara. Berharap Indonesia maksudnya kalaupun bukannya kita sombong gimana ya. Tapi masuk akal gitu. Gue yakin fans negara tetangga juga lagi agak iri kali gitu ngeliat kita gitu kayak Indonesia jadi begini ya. Padahal gua sempat iri kemarin karena grup kita tuh kayak yang lebih berat gitu susah. dibanding, Dibanding yang yang lain. ya, Asia Tenggara lain Iya gitu. sih. Iya maksudnya kan kayak Jordan, Qatar, Australia. Iya. Kan kayaknya gue juga merasa Itu kayak pot satu semua kan? curi curi Poin. poin atau kemenangan dari Qatar kali. Gue mikirnya nih pribadi. Malah Jadi kalah. iya malah kalah. Maksud gue ketika kalah sama Qatar dan wasitnya culas gitu ya.
Gue merasa kayak habis nih peluang kita nih bisa jadi. Iya, karena Ini sisanya Jepang, Australia Jordan. Jordan. Australia menang. hoki. Lawan masih kalah nih, masih kalah. Lawan Jordan buset. Bro, 4-1. Barcelona pas ada Messi. Iya. Suarez, Neymar. Maksud gue nih ketika Indonesia lawan Jordan, ya. Ini pertandingan di mana unggul 3-0 nggak ke comeback. Nggak kayak tim warna merah. Nah, ke comeback tim biru muda tuh hampir aja kalah. Iya. Tapi ternyata bisa gitu. Jadi maksud gua ya masuk akal lah. Adanya harapan untuk lebih gitu ya. Iya, benar. Masuk akal. Jatuh bolanya. Gak apa-apa bola disenggol. Tapi gini, selain masalah kayak mentalitas udah kebentuk, udah kebangun, kepercayaan diri juga udah meningkat gitu. Gue ngelihat juga dari sisi kayak apa yang dilakukan Indonesia ketika udah unggul. Nah, Ini kan 1-0. apa yang dilakuin? Tetep dia nggak parkir bus, dia nggak kayak udahlah kita safety, main aman aja gitu. Dan masih main terbuka, masih mau menyerang. Nggak mentality underdog gitu loh, iya, tetap sama, kan kita di atas Korea kayak gitu. Nah, Wih, iya bener, teken aja. Nah, dan gue nggak tahu kenapa bahkan kita lebih susah ketika Indonesia berhadapan dengan 10 pemain orang Korea. Iya. Nah, gue tuh sampai kayak minta balikin aja kali ya. Balikin biar aja 11 deh, lawan 11, gitu, 11 gitu kan. 11 karena bagus banget pas 11 lawan 11. Gitu, mungkin Itu karena kenapa tuh, memang betul? kita lagi unggul 2-1 dan belum pernah ada di posisi gitu. Iya. Unggul 2-1, unggul jumlah pemain, belum ada. Dan gua ngelihatnya psikisnya Korea udah nothing tulus. Ya, Karena justru dia malah jadi mental Main lepas, Iya main lepas karena kita udah kalah, main 10 orang, hajar aja. Mau 10-0 11-1 juga kalah ya kalah aja kalau sekarang. Udah Dan main menit 83 tuh ya sama terjadinya. aja. Iya. Karena sebenarnya gol pertama anulir gitu ya. Nah, bola pertama yang masuk ke gawang kita dianulir. Nah, gol pertama dia juga kan deflect gitu sebenarnya. Ya itu kan on goal si Komang. Komang Iya, itunya. iya. Maksudnya kan kena gitu dihitungnya bunuh diri ya. Dikasih bunuh diri, Batam Komang. Indonesia. Oh, Dikasih di ke arah ke gawang kayak. iya. Sebenarnya Sintayong bisa aja ya kayak menghabiskan langsung Korea gitu Wih, kayak. cuma Cuma langsung masih ada silsilah emosional karena Nggak bisa masih ada nih, orang gua- tua, Komang bantuin dulu. Iya. Kamu di segitu drama Masa- ini. Nggak ada. Soalnya pengen menang langsung tadinya. Pengen menang langsung. Tapi kan dia pikir, Iya. keluarga di Korea gimana? Kalau misalnya nyingkirin 4-0 nggak enak dong. Bisa Bisa aja, aja, walaupun bisa bisa. aja. Kalau Sintayong mau, Iyalah. Dia kan Marcelino bisa aja dibisikin, gol. Kalau mau di iya. play nggak mungkin pressing. dong. Nggak mungkin itu peluang gagal, nggak mungkin. mungkin. Marcelino berapa kali kan? Iya. Marcelino loh. masa segitu jahatnya sih gitu kita. Oh. Ini kan apa negara yang melahirkan gua gitu Iya. kata Sintayong, JJ, Lee Jae-hoon. Ya kan? Itu kan pemain-pemain Korea semua. JJ penerjemah. Oh, iya, tapi kan orang Korea. Iya. Nggak maksud. Maksudnya nggak boleh gitu. Wah, ada orang Korea, janganlah langsung Nggak, dibantai. STM mikirin keluarga sih menurut gua. Iya, itu Kayak kalau Ini teror. Iya, maksudnya kalau terlalu ngebantai kayaknya gimana banget. punya hati banget Ntar gitu kan. terus lu bayangin dong, maksudnya perasaan warga Qatar Ya, udah curang, kalah Iya. akhirnya. Terus Indonesia juga yang satu grup bareng, kok lebih jago nih. Jadi kayak ngejaga perasaan sih menurut gua. Ya udah Iya. gimana kalau kita menangnya tapi ntar extra Karena kan time, takut penalti. sebenarnya Sintayong karena waktu timnas Korea waktu Piala Dunia 2018 mereka menang lawan Jerman tapi pulang tetap ditimpukin telur. Ah. Itu menang lawan Jerman loh. Apalagi Kenapa bukan apa? Oh, ya karena tersingkir. nggak tersingkir. Dan apalagi mereka Sintayong mengalahkan Korea Selatan makin ditimpukin kan dia takut itu makanya. Iya sih. Jadi paling nggak kalau imbang-imbang kan kayak ya itu keberuntungan. Iya. Nah, nggak ada merendah-merendahnya. Secara itunya. Menurut gua. Nggak mungkin lah Marcelino main se-underperform itu. Nah, Wes. iya. Ya, mungkin lah. ya, maksud gua jahat banget lah kita. Iya. Maksudnya gini, kalau 100% Indonesia tadi Kalau serius, Kalau kalau serius. serius ya. Mau 7-1. dihabisin, mau dihabisin. Kan kelihatan semenjak Rio Fahmi ditarik. Iya. Padahal serangan dari kanan, susah masuknya. Lah, emang disengaja ditarik gitu. Nah, pas ditarik kan makanya Kebagusan, kebagusan Rio Fahmi. terlalu bagus Iya, ditarik. ditarik. Makanya kebobolan dari kanan. Ya. Itu. Tadi mau Biar langsung. Korea golin. Iya, biar maksud Korea gua, golin. Kalau 2-1 kan prediksi Api bener lagi tadi. 7 menit Lu bener sebelum nih. kelar. Hah? Lo benar. Enggak. Adu penalti. Banyak Tapi banyak kurang banyak. spesifik, Iya. jadi nggak terlalu bangga. Tapi nggak apa-apa, maksudnya hampir. Tapi kalau kita akhirnya bersepakat kan, apalah prediksi itu. Yang penting Indonesia lolos. Indonesia lolos benar. Udah itu aja, nggak apa-apa salah kita juga. Iya, Ya. iya. Yang penting Sintayong dan juga anak pemain timnas Indonesia nggak salah. Ya. Jadi, Yang salah yang meragukan. kalau Kalau ragu. nih lu. Nah, besok di semifinal
mainin cadangan. Kan disuruh mainin cadangan biar membuktikan bahwa kita jago gitu, Sintayong jago. Iya. Maksudnya nggak boleh manggil Nathan Cho, nggak boleh. Panggil lagi katanya. Ntar Manchester City lawan MU di final FA Cup nggak boleh mainin Haaland, nggak boleh main De Bruyne. Ada gitu, nggak aci. Mana nih Pep, emang jago nggak Pep gitu kan? Lo juga menyaksikan kan? Kayak ibarat kata main WE nggak boleh wancu. Nah, Ini nggak boleh pakai Nathan Cho. Iya. Masa nggak boleh orang pengen main? Orang mesti gimana ya? Herman aja boleh. Herman aja. Tapi menurut persilahkan. Iya, Bung nggak boleh. Bung handuk. kan sportivitas dalam sepak bola tuh tujuannya adalah kemenangan kan? Iya. Ketika kita mencederai itu ya berarti sudah tidak sportif gitu. Nggak orang negaraku memanggil, nggak boleh, nggak boleh. Jangan, kamu tidak boleh main. Biar kita bisa membuktikan pelatih kita jago apa enggak. Biasa kayak gitu nih konflik timnas ini kan pelatih klub. Kamu janganlah, kamu digaji di sini. Kamu tercedera kalau pulang dari jeda internasional, dari kualifikasi jangan deh. Aduh dilema nih. Wah, ini tim yang gaji saya, ini negara saya gimana nih? Klubnya udah boleh. Klubnya udah ngasih sejak dibikinin video sama Coach Justin. Itu emang the power of Belanda tuh cuy. Coach Justin nih gokil juga. Ben White aja langsung golin 2. Nathan Cho langsung dibikin surat terbuka pakai bahasa Belanda, langsung dikasih. Dikasih. Jersey diprotes, desain baru. Gila, kayaknya Coach Justin Avenger kayaknya. Avenger Indonesia sepak bola. Avenger Sevenfold. Avenger. Tapi keren sih, maksud gua apa ya, bingung gua ngeliat Iya. Indonesia nih. Iya, kalau pendukung Arsenal, Coach Justin, Jerry selalu bilang enjoy the moment. Ya ini saatnya, enjoy the moment, kita nikmati bagusnya permainan Indonesia. Iya, cuma bedanya kalau Arsenal kan kadang enjoy the moment karena tahu bakal gajah akan jatuh dari puncak nih, akan terpleset lagi. Nah Indonesia terbang terus. Garuda nih, belum turun-turun dia. Belum. Meskipun PR-nya tentu saja banyak ya. Semifinal ada siapa sih? Semifinal enggak tahu tuh lawan antara Uzbekistan. Emang ya? Iya. Sama siapa gitu. Sama kejahatan lah, kan harus dilawan kejahatan. Oh iya. Yang penting kan jangan lawan orang tua. Nah, itu dia. Orang tua. Iya, diminum aja. Iya, kalau ada kita sakit dikasih obat sama orang tua kita minum. Tapi terima kasih juga untuk Ortus ya. Kemarin udah ngajak kita juga ya. Iya. Untuk ada launching gitu. Walaupun baru berdua nih diajaknya. Iya. Satu lagi bangun reputasi ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi kemarin juga kita udah mulai ini nih, ada turun live reaction cuy. Iya. Ini kita nih udah tegal bebas suka, udah minta deck pip. Udah mana nih decknya, sales gue tertarik. Bikinin bangku tuh, deck. Bukan itu. Iya. Ya gitulah, jadi ya kita senang banget dan mungkin kalau cocok login ada efek dari Abdullah bin Khalifa Stadium. Vietnam kalah, Australia kemarin, Jordan, terus Korea. Jadi mendingan ini panitia Qatar nih kalau kagak pengen Indonesia menang, pindahinnya stadionnya deh. Nah, iya. Takutnya kalau sampai final kita menang terus. Itu hokinya dapet. Iya. Pindahin ke JIS, pindahin ke JIS. Waduh, gimana tuh? Biar kalah kan, ada yang pengumuman di JIS kalah kan. Tapi Tapi inilah kita kan tadi membahas 100%-nya Indonesia. Ya kan nggak ada yang disengajain dikurangin. Kalau dilihat dari kayak masih ada disengajainnya tuh apa yang ada di Indonesia? Maksudnya semalam. Iya apa sih? Maksudnya gini. Sengajain. Sengaja apaan? Dan kita kan membahas yang bagus-bagusnya istilahnya. Oh, yeah. Kalau tadi masih ada kurangnya apa? Konsistensi kalau gue ya. Bener. Secara jelas adalah konsistensi karena ini pemain masih muda semua. Marcelino jujur underperform di pertandingan ini. Oh, Walaupun dia sengaja. Bentuk dari kesengajaan. Walaupun sengaja. Atau Ya, kamu bilang dia secara logis jelas, secara logis. Mungkin. itu sengaja. Dia nggak logis itu lah di dia, depan Mas. gawang nggak masuk itu. Bukan cuma sekali Skill dia. dasar itu. Nggak, itu Sama yang first time dia waktu corner kemelut corner ada first time nggak kena. iya. Nah, itu Nah, sengaja. itu sengaja. Masa nggak kena? nggak kena. Dia hari-harinya nendang bola. Iya, Masa nggak tahu itu hidupnya bola, bola. malah Iya. milih nendang angin dia kan. Iya. Nggak, tapi udah akuin aja Itu emang bentuk underperform. purnya. Oh. Akui aja Marcelino underperform. Iya, ada momennya dia bagus, tapi ini pemain muda 19 tahun. Masih butuh konsistensi. Benar-benar harus dijaga konsistensi itu dengan tetap fokus minum.
Wes. Nah, itu kalau bisa contohnya bridging. Oh iya, Kalau kita- misalnya mau masuk bridging. brand. Bisa kita masuk itu gampang banget gitu, tinggal dipajang-pajang gitu kan ya. Tapi ya maksudnya gue juga seneng ya, kita juga sempat ngobrol di awal bahwa ini pemain-pemain yang kita lihat nih kayak Witan deh. Ya. Ngantuk, kadang ngantuknya nggak apa-apa, kan 4:30. Nah maksud gue gini, kita di awal tadi sebelum mulai, kan kita lihat pas Indonesia Raya ya, kita lihat Witan tuh kayak, lah kayaknya udah lama deh kita lihat di timnas. Witan di timnas kayaknya udah lama kita lihat, tapi masih U23 nih. Dengan pengalaman sebanyak itu emang nggak bohong kalau lu udah kasih kesempatan di timnas senior. Beda. Mental cuy, maksud gua mental bermain ya kan dengan bukan cuma apa ya dia sendiri, tapi juga chemistry sama teman-teman yang udah biasa main bareng. Ya, apalagi di timnas senior itu kan lawannya adalah pemain-pemain senior juga. Iya. Kayak Rizky Ridho itu kan udah sering, Marcelino, kemarin Nathan juga udah sempat dicoba gitu. Jadi pengalaman ini sangat berharga untuk menularkan ke pemain-pemain junior lainnya gitu. Makanya masih misalnya teriak ya soal apa naturalisasi lah, diaspora, heritage segala macem. Lah ini core timnya lihat nih 23, ya kan? Maksudnya emang ada yang kayak apa kemarin Natanco atau Strike ya kan? Ada si siapa namanya? Ivar Jenner, Jason Hockner. Tapi jangan lupa juga dong kontribusi pemain-pemain lain. Hernando, tadi nepis. Rizky Ridho, Witan, Sulaiman, Ferrari dari tadi ngajak berantem mulu. Iya. Ferrari. Terus misalnya tadi Marcelino, ada Witan juga, Witan. ada beberapa yang lain juga. Tadi kan kalian Rio Fahmi kemarin sempat diganti Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh, Komang Kelly. Teguh, Boali jelas. Maksud gua nggak ada apa ya? Kalau orang ragu gitu, ini ya karena Hindia Belanda. Nggak lihat banyakan mana nih di squad. Gitu loh maksud gua. Udah nggak usah dicari-cari. Maksud gua. Udah sekarang dia menggunakan jersey timnas Indonesia dengan Garuda di dadanya, udah satu tujuan aja semua, dukung aja gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba buang-buang peluang, nah misalnya itu baru ya kan. Kalau misalnya baru kelihatan kalau disengaja, kan ini enggak, dia tetap main sepenuh hati. Tadi Hapner juga bagus banget gitu, Nathan. Hapner nomor 10 gagah banget sih. Iya. Dan dia maksudnya mainnya solid banget, berapa kali tackle sampai Korea pun harus menginjak ankle-nya. Merah sih itu. Kartu merah itu jelas. Jelas. Itu jelas. maksud gua. Iya. Tapi salut ya untuk keputusan wasit yang ternyata lebih bagus dari Wasit La La Liga dan juga Premier League ya. Iya, itu aneh. Ini maksudku gini, bukan semua dari perangkat wasit yang ada, tapi khusus untuk Indonesia Korea sedetail itu loh. Kita nggak sempat kepikiran ada offset pertama. Iya, nggak kelihatan, kayak kita udah pasrah ya kebobolan gitu kan. Deg-degan banget tuh. Nah kita juga akhirnya bisa diambil keputusan untuk cek VAR lagi ketika ada kaki diserot. Maksud gua. Bahkan itu gol kedua juga, gol keduanya Korea juga dicek VAR dulu dicek tuh. VAR dulu. Nah itu sangat memuaskan untuk Nah, memuaskan untuk ditonton lah istilahnya. Iya, Kayak nggak ada rasa kekecewaan. Semua keputusan Fair lah, kita fair. berjalan ikhlas gitu kan. Iya, maksud gua kan gue juga sering membela keadilan dari wasit nih, biasanya melihat ya. Kan bisa jadi ada sisi podcast-podcast di Korea nih. Sekarang yang ngomongin, "Wih, gol kita dianulir. Wasit curang. Pasti Kok ada. kita dikasih kartu merah sih?" Iya. Coba aja lihat replaynya. fans-fans Arsenal Korea tuh banyak pasti yang wasit. nyalain wasit. Maksud gua kakinya emang ketinggalan. Kakinya. Tapi itu Terus sih itu merah yang sih itu. siapa? Hopner. Satu masuk sikut tak. Itu injek jelas banget nih. Injek Di jelas. sini crack. Itu harus jelas. Ivar Udah kartu Jenner ngeloncatin pemain lo biar nggak nginjek kartu merah. Iya, menghindari. Padahal dia kan Iya, menjaga. Oh, ini menjaga marwah keluarga. Iya, mau kasih keras juga, tapi kan ini apa ya? Cara nyari duit nih, cara nyari nafkah. Gua menghindari Iya. menyelamatkan. Dia nggak diselamatin wasit. Padahal kalau ditendang patah kuning jangan-jangan. Oh, balik. kuning. Iya, karena berapa kali kan ada revisi karena VAR kan. Tadi juga kan revisi. Kuning jadi merah. Nah, itu wajar maksud gua dilihat kayak gitu. Jadi ya sebenarnya gimana? Kalau puas banget belum ya sebenarnya jujur ya. Ya kalau Sampai sekarang. puas mah ya harusnya nggak puas karena ketika Iya. kepuasan itu membunuh motivasi kan. Tapi ini adalah beyond dari expectation kita gitu. Bener-bener melebihi dari ekspektasi. Jadi apapun nanti hasilnya di AFC Cup U23, Garuda Muda kami bangga. Ih, Jangan lupa nonton. Udah tutup closing. bangga mengawalmu kawan. Udah keluar lagunya. Iya. Ngomong-ngomong tadi soal Jerry ngomong Indonesia Raya, kepanjangan ya.
Bridging Udah Indonesia lewat, udah udah jauh lewat. banget ya. Udah lewat. Ada David Raya yang clean sheet 14 kali. Ya udah pasti Golden Gloves, udah nggak kejar. Paling pesaingnya hanyalah Jordan Pickford. Tapi dia harus clean sheet di semua game. Itu pun sama. Iya. Kemarin sih lawan Liverpool udah clean sheet. Tapi sisanya enggak. Jadi nggak mungkin lah, maksudnya Pickford masih lawan tim-tim kuat lah. Ya Pickford harus clean sheet, Rayanya harus kebobolan terus. Oh Nggak boleh iya, clean sheet, ya kan? iya. Jadi kayaknya enggak sih. Iya, gitu. udah dapet lah. Ya, walaupun makasih nih untuk sumbangsinya karena Liverpool kok keplesetnya di derby Merseyside. Iya, kocak Nih. banget. Nah, Kita sudah kedatangan tamu yang mengalahkan Liverpool. ya. Everton. Everton Tim- bukan cuma mengalahkan Liverpool ya, tapi juga berusaha menggagalkan peluang juara mereka. Bentuk rasa terima kasih Everton terhadap mantan pemainnya, Siapa? Arteta. Nah, karena 14 tahun yang lalu, 2010 terakhir kalinya Everton menang derby Merseyside di Goodison Park. 2-0 juga. 2-0 juga. Yang cetak gol Arteta. Arteta. Nah, jadi ini saatnya nih. Cocokologi. Ya kan? Masa masih nggak pede ya Pip kayak gini Pip? Ya? Juara itu. City Iya. menang Tapi juga. City menang lagi tadi. Menang tadi terakhir 4-0 ya kalau nggak salah. Nah itu, kan gue kan dari awal emang gak merasa Liverpool yang kuat. Kan gue bilang City. Arsenal lah. Ya Arsenal sama City. Maksud gua Bede. Nah, sebenarnya. iya kita take 4-0. Sudah 4-0. selesai. Kan masih di atas Gak ada, Arsenal. gak ada Haaland tuh. Foden 2 gol. Gak ada Haaland tuh. Iya. Gitu mainnya. Ya justru karena nggak ada Haaland, beberapa kali musim ini nggak ada Oh Haaland iya, bagus bener, loh. bener, bener. Ada Haaland malah mandek. Temen gue udah mulai ngantuk nih. Mulai mandek juga otaknya nih untuk ngomong. Tapi ya gitu, kalau tadi kita lihat ya, City, kita sih, sorry nih, kita nggak terlalu banyak review nih kalau Karena City kan cuma kita masuk. pasti lebih nonton Iya, timnas dong. makanya emang itu kan bareng untuk teman-teman fans City. Siapa tahu ada kayak lu, di kemarin kan ada juga, lu kan nonton. Oh, yang Lu lo nonton Yordania, iya, Lu sama nontonnya- MU, gua nonton nontonnya MU pakai dia. HP Nontonnya sama MU, MU di TV. Astagfirullah. Itulah setan tuh mempengaruhi, setan Bener. merah, ya kan? Makanya dikasihnya susah payah menang. Ya, tapi untungnya menang juga. Ya itu fans City yang nontonnya City dibanding MU, yang nonton City dibanding timnas, selamat dah. Ya ini Arsenal gimana lo menang 5-0. 5-0. Tanpa Iya. balas. Chelsea Chelsea tanpa Palmer mah cuma tim dengan mas-mas rapper gimbal. reggae aja reggae. Soalnya reggae kan Mas-mas dia rapper gimbal. yoman, slow gitu kan. Masih ada Palmer, kalau nggak ada Iya. berat. Emang nggak ada ya Palmer ya? Nggak ada. main kemarin. Masih berani datang. Nah, itu dia. Masih basah, belum dijemur Palmernya. Terry Palmer kali. Terry Nggak semua orang relate. Oh, Maksudnya ada orang anduk Indomaret ada di nggak harus Terry Palmer tuh, garuk-garuk dia. Apa Terry Palmer ya? Banyak nggak tahu, bingung. Itu cuma maksudnya gimana nih? Kayak sebenarnya nih gua akuin nih, kayak kalau Chelsea lawan top 6 ya, tradisional top 6 seru terus cuy. Ya. Gitu. Maksud gua bercanda sih, gua ngomong nggak ada Palmer, dia cuma tim dengan mas-mas rapper Banyak juga gimbal. peluangnya, banyak juga peluangnya. Iya kan? Tapi peluangnya banyak dan sebenarnya sempat agak mandek juga nih. Itu kan sebenarnya kan 4 dari 5 golnya itu kan bisa dibilang dalam periode 20 menitan lah. 20 menit babak pertama, babak kedua. Babak kedua gitu. Awal. Tadinya tuh Trossard golin, ya kan? Yang membuat Anne Hathaway. Love you. Ih, Cakep banget ya Anne ulang Hathaway. tuh. Cakep banget. Suka Arsenal lagi. Ih, cewek kalau suka Arsenal makin cakep. Enggak, itu dia Arsenal lagi bagus terus dia lagi promo film. Jadi sengaja kayak gitu. Love you. Apa Iya, kenapa ngasih love you ke orang kali ya? Lu. Enggak, dulu, ya kan. Jadi gitu ya. Jadi emang emang gue seneng aja karena meyakinkan lawan rival sekota Dan di London. Maksudnya ini adalah kemenangan terbesar Arsenal ke Chelsea sepanjang sejarah oh iya, di Premier League 5-0. Havertz 2 gol cetak. Hampir gol. Selebrasi hat-trick. dia, Hampir selebrasi. hat-trick tuh. Selebrasi. Kasih. Ya. Tapi Ben White setelah dimaki-maki BNBWT. BNBWT. Itu apa bang singkatannya? Cari dah. Cari deh, BNBWT kemarin langsung cetak 2 gol. Iya, walaupun Dan satunya crossing ya. satunya dia. crossing, kayaknya mau crossing itu kalau Kayak crossingnya bagus mulus Havertz yang hat-trick. Karena itu kan langsung Havertz iya, sendiri. bener. Tapi masuk, bahkan Peter Drury itu sampai ngomong Arsenal is so good they are scoring by mistake. Nah, saking bagusnya. Saking bagusnya tuh Jadi, mereka dari kesalahan cetak aja golnya. bisa jadi cetak gol gitu. Iya. Itu nggak Lama tuh teman gua nih, mabuk. itu ngebalas Modric. Iya, Modric iya. kan tadi dari kiri, dia dari kanan. Pernah gitu Mudri. Jadi emang ngebayar sih Ben White. Jadi lebih kayak, "Dih, Modric nih gue kasih back gue." Tapi Nicholas Jackson lagi-lagi Iya. membuang-buang peluang. Memang
kayaknya musim ini memang musim yang buruk deh buat Nicolas Ya, Jackson. walaupun ya ini gue tetap aja walaupun menang kan, gue tetap konsistensi wasit gue pertanyakan. Nah, lagi. Gila, ini aktivis wasit. Iya, Enggak. Tomiyasu ya. Iya, Nicolas Jackson. Tomiyasu tuh diinjek, bro. Tapi yang injek adalah Nicolas Jackson. Wasit juga kayak mau ngasih kartu merah, dari tadi juga udah Iya, nggak kelihatan. udah main 10 orang gitu. Iya benar, maksudnya takutnya kan kalau kartu merah nggak ada signifikansi. Iya, kalau Enzo siapa misalnya Kerasa banget nih. Kaisedo hilang. gitu kan. Kerasa Iya. banget. Ini Ini pas kartu merah Nico Jackson. iya, Orangnya dari- udah nggak ada di lapangan dari tadi. Kenapa tuh? Karena apa Karena kok? nggak kelihatan Iya, performanya. kenapa nggak kelihatan? Dikantongin sama Saliba. Oh, Nah. dikantongin. Kirain nggak kelihatan karena apa? Iya, kan rambutnya biru. Oh. Karena Dia kan wasitnya mencolok, rabun ayam. mencolok gitu. Jadi ya itu ya. Jadi bisa dibilang ini kemenangan yang penting banget untuk menjaga harapan juara. Masih ada lah ya Ya, setidaknya. harapan masih harapan mah tetap gitu. Cuma maksud gua sampai pas gua ngeliat terus terutama pas Liverpool kalah kayak jangan buat kami berharap lebih tinggi dong. Gitu loh. Ini aduh nyata nih. Masih makin ada nyata. MU ya soalnya. Oh, ngeri banget emang. Sama di weekendnya ada Spurs. Ya. Oh, derby London Utara. Maksud gua ini kita akan lihat juga nih ya di sini mentalitas anak muda lagi-lagi ini kan muda juga nih sama kayak timnas Indonesia. Ketika Liverpool peluang juaranya hampir sirna bisa dikatakan gara-gara tim sekotanya. Apakah Arsenal juga akan Nah, sirna atau malah semoga dia lah. mengalahkan Spurs 3 poin dapet. yang mana itu kebanggaan untuk North London ya kan berarti kan dia bisa di 2 pertandingan mereka lebih Menang. jumawa gitu kan ya. Nah, tapi juga memastikan peluang mereka untuk terus sampai akhir karena City itu punya double game week di pekan 37. Nabungnya di situ tuh. Jadi itu, tapi kalau misalnya Arsenal bisa menang, City tertekan. Kalau kayak gitu tuh, dia tuh tertekan kalau rivalnya udah menang duluan. Iya, karena gue ngerasa gini. Kalau Arsenal sapu bersih menang di sisa laga, Ya. City ada seri sekali aja. Bang dia piket, sapu bersih. Hah? Lagi piket dia, sapu bersih. Iya, kadang yang piket juga nggak bersih sapunya. Ya kan? Kadang orang males loh yang punya nggak bersih. Iya, gitu. iya, iya. Terus yang nggak tahu doang lah nyumbang juga dong. Ya. Tapi gini, maksud gua kalau misalnya Arsenal sapu bersih, ya City ada Kita kayak PSG, kita Mbappe sama Dembele. Ini siapa ya? enggak lu kayak di bench lu. Di PSG agak di era apa ya? Di era mega bintang gitu ya, di era mungkin Barca 2009 gitu misalnya kan. Mungkin ada Messi, ada Xavi. Lu apa ya? Pseudo Keita kali lu ya. Bagus juga ini. Keita masih bagus. Itu Alex Song. Alexson. Atau di City misalnya ya. Iya. Di era misalnya Kevin De Bruyne dan Erling Haaland, ada Ahmad Calvin Xavi, Phillips, Calvin Phillips, Wilson Ebran. Nah, itu di Stephen era. Ireland. Iya. Udah lewat masanya Stephen Ireland. Iya, beda zaman. Gitu. Ya, Nah, tadi saya mana tadi gue pengen ngomong apa sih? Lupa gue, lu potong sih. ya nggak tahu. Berantem. Tadi apa ya? Apa ya lupa gue. Tiket. Oh iya Oke. piket. Nah, Sapu bersih. ini. Kalau Arsenal bisa sapu bersih semua pertandingan, City ada seri sekali aja, ya. Itu poin akan sama. Nah, Iya. Arsenal selisih gol plus 56. Itu kalau misalnya terjaga sampai akhir, ya. Walaupun poinnya sama. Ya, ini akan menjadi selisih gol tertinggi. Besok menang tuh City 200-0. Biar Oh, langsung maksudnya- aja. Cuma ya, Iya. Lu sering nggak mungkin juga nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa kalau dia Nggak ada. podcast nggak masuk akal nih. Iya, pandit so Maksudnya- tahu. So asik. Gila lu. aneh lu. Ente lu. Nggak gitu, jadi ke tengah mah nggak bikin berkembang. Iya, tengah mah so asik, motong Nggak, terus. ini- Tapi kan head to head kalah. Nggak ada head to head. Selisih gol. Selisih Itu gol Aguero kalau- kan gitu juga dulu. Yang Selisih MU. gol dulu kalau makanya ini di jadi penting pertandingan. banget. Makanya berharap kalau gue sih sebagai fan Arsenal gitu ya. Kalau yakin kan belum. Tapi kalau harapan jelas ada harapan. Nah, jadi gue merasa udah deh nggak usah mikirin City. Main menang terus di Sabar bersih aja dulu. Maksudnya kalau ntar lagi tadi bilang gue setuju. Kita kasih tekanan aja ke City dulu karena kan dia masih main double game week di pekan 37 kan. Jadi masih ada 35 36. Gila, 37. Jauh banget ya dia double game week-nya. Maksudnya? Di double game week-nya di 37 nanti. Ya kan 35 36. Oh. 35 36 kan tinggal 4, City masih 5. Jadi 35 36 saya bersih dulu kan 37 jadi dia ada beban kan Iya, iya. untuk bisa nyamain juga gitu. Karena bisa dibilang Liverpool sih
Berat ya kayaknya Liverpool ya. Liverpool cuman apa ya? Prestasinya musim ini ada Carabao. film dokumenter. Nah, Perpisahan Klopp, dia lagi bikin film dokumenter, tapi nggak tahu isinya apa. Klopp marah-marah doang kayaknya isinya. tapi kan emang ini kan maksud gua kadang dokumenter juga ada yang sedih kali. Iya. Maksud gua ada attack on Wembley ya, yang itu timnas Inggris waktu Euro 2020 itu mereka bikin dokumenter perjalanan mereka, termasuk kerusuhan-kerusuhan yang di Wembley di sebelum pertandingan itu loh, yang di luar yang dari hooligan gitu, kalah tuh di final. Nah ini berarti judul yang bagus kayaknya Farewell Not Well. Woi, Buat ini. buat Klopp. Ini Udah judul nggak Klopp. dokumenternya. Iya. Iya. Kalau itu kan Klopp udah nggak Klopp kan bahasa Indonesia. Iya. Mana sih ini? Judul tackle bebas tuh. Iya. Klopp udah Iya. nggak Klopp. Kalau dia Farewell Not Well. Iya. Dan juga ini ya Liverpool selain buang-buang peluang, tapi buang-buang peluang juara. Iya, sampai Yes, Alexander Trent-Arnold Trent Alexander-Arnold tuh sampai nangis di udah nangis dia. di tiangnya. bench. Nangisan apa dia? Ayamnya mati ya. Nonton Korea. Ya. Nonton Korea kalah. Iya itu. Dia nangis duluan. Tahu dia aja kalah besok Korea. Nah itu, tapi ya kita kan setelah kita ngomongin di puncak ya, perebutan title race gitu kan, kita masih ngomongin juga tim yang abis menang nih lawan tim yang kayaknya Manchester degradasi. Manchester. Yang United. bangga banget nih pakai jersey Sheffield abis dikalahin. Padahal kan Sheffield nih satu mau degradasi, yang kedua hampir imbang, sempat ada fase mau imbang itu. Mana ya lu mau cerita apa? Ya, MU memang lawan kan- Sheffield kebanggaan lu itu. Ini adalah duel memperebutkan United paling bapuk musim ini. Oh. Jadi siapa yang paling bapuk? Oh iya. Nah, MU gagal. Newcastle ada juga. Tapi kayaknya MU tuh ya duel sama Sheffield itu bukan di klasemen sebenarnya, tapi klasemen goal set piece, kebobolan set piece paling banyak. Ya ampun. Gol difference yang paling paling sedikit. Membiarkan lawan shot on target terbanyak juga tuh. Nah, itu juga pemain yang menyentuh bola di kotak penaltinya yang paling banyak. Itu Astaga. duel tuh sama Sheffield gitu. Jadi mungkin itu yang sedang dihadapi MU musim ini gitu. Dan Ya, duel selisih gol minus. iya, dan memang laga sebelumnya kan lawan Coventry City. Itu tim championship, tapi Yang rasa diledekin Champions League. Anthony. Iya, yang diledekin Anthony, nggak ada moral, nggak ada etika itu. Oh, dia nyari, gue mau ngedikin siapa nih? Cuman Saatnya nih. kemarin klarifikasi katanya yang mulai duluan kan si Haji Wright. Haji Wright. Tapi ya maksud gua kan lu Tetep aja lawan kalau dibales Coventry ya, maksud gua iya dia mah dia ibaratnya kita begitu ngerasa wajar dia. iya masa tinggi. Ya dia mah kan pasti caper-caper gitu kan. Ya padahal juga Kalau merasa tinggi kita nggak usah bales lah sama orang yang caper-caper, bener nggak sih? padahal kan Haji Wright kan gini-gini tuh ini aslina Aslina Woi, ya orang Sunda. Orang Sunda, Aslina, beneran maksudnya. gitu. Serius gua gitu. Gini aslina. Emang gini. Diem aja tuh. Gini juga nih. Ini spirit doll kayaknya ini. Diem aja. Spirit doll. Kita kedatangan spirit Jadi doll. gimana tadi MU? Lu puaskah permainan MU? Ya, kalau dibilang puas sih enggak ya, karena sesulit itu gitu melawan 80% possession. ball possession 80%. Berarti benar, artinya kan dominasi. Ten Hag kan udah menjalankan perannya sebagai pelatih untuk ngasih instruksi yang tepat gitu. Cuman kan tinggal penyelesaian akhir kayak Garnacho beberapa kali tuh one on one. Ini Garnacho ini memang finishingnya memang jelek banget sih. Tapi emang udah harusnya bagus. Iya ya. Garnacho. Tapi umur 19 tahun harus dimaklumi juga. Cuman harus dikasih deadline. Mau sampai kapan kita memaklumi pemain-pemain muda ini gitu. Di saat Erling Haaland udah banjir gol waktu umur 19. Ya. Gitu kan. Jadi Tapi beda nggak sih? ya makanya kita harus memakluminya tuh mau sejauh apa. Oh iya benar. Gitu. Kalau itu ya. Dan juga ini maksudnya setelah MU kesusahan lawan tim championship yaitu Coventry gitu. Ini kan juga sempat kesulitan melawan tim yang sebenarnya tahun depan di championship. Iya. Yaitu Sheffield gitu Iya. kan. Apa MU kalau di championship juga susah kali Susah ya? promosi kayaknya. Ini bener nih kalau MU masuk di Suatu hari championship degradasi gitu ya. sekarang nih. Sekarang. Misalnya dia dapat inilah pengurangan poin langsung degradasi kayak Juve. Belum tentu naik langsung. Percaya gue kayak mainnya kayak gitu. Serem banget ya. Dan Kemarin juga kebobolannya juga kan tipikal MU banget gitu. Cutback, transisi shape-nya berantakan, cutback, kelar gitu. Terus Onana ya yang apa ya, kayak dia membuktikan alasan MU untuk merekrut dia adalah kita harus punya kiper yang bisa passing. Passingnya kelawan. Lo Bisa. tahu nggak sih gol Nggak nonton.
Gue ngelempar pancelannya ke dia, kenapa emang Onana? Onana salah passing. Iya. Jadi maksudnya kemampuan passingnya passing ke lawan. Harusnya kan passing ke temennya sendiri. Build up. Berarti salah kan? Salah. Salah. Nah, golnya Sheffield tuh karena passing salah dari Onana. Iya, walaupun salahnya di Liverpool. Betul, Nah, betul, gitu ya. betul. Dan juga ketolong lagi sama Maguire dan juga Bruno Fernandes. Ya, Bruno Fernandes. Dan Golin lagi Bruno 2 ya? Bruno Pakai 2. FPL ya? Dia 7 gol dalam 5 pertandingan terakhir. 7 Ada gol yang 2 dia assist. Ada yang dia bisa selain marah-marah. Wih, ini menunjukkan bahwa kapten saat dibutuhkan di saat Oh yang iya. tepat dia memang benar-benar Step fight up ya, gitu. step up Benar. ya. Sama ada itu pemain muda kan? Ya, si Ethan. Ethan Whitley. Ethan Whitley. Dia 18 tahun baru cetak gol di final FA Cup U18, juara langsung dimainin. Data Dita. Data Keluar Dita. lagi ya. Iya. Tapi biar lagi-lagi ya, biar teman kita nggak diem ya. Kita akan ngasih lempar dia ke sebuah kabar dari Barcelona gitu ya. Oh, tapi sebelum itu ada update juga Juventus lolos ya di final Coppa Italia. Juventus. Sama buat teman-teman kita yang dukung Juve Walaupun juara. Inter juara. Inter juara, selamat. Simone Inzaghi membuktikan kalau dia tidak baik saat jadi pemain dibandingkan kakaknya, tapi karir kepelatihannya lebih baik. Lebih baik lagi ya. Dan juga itu Siapa juara kakaknya katanya? kakaknya Simone. Kakaknya Simone. Simone Inzaghi. Inzaghi Filippo. Tahu udah bangun dia. Udah bangun. Tapi gini kalau kita ngelihat ya sebenarnya kalau lu memastikan gelar juara di depan rival sekota lu sih gila sih. Karena Right, gue ngeliat, right banget ya. karena gue ngeliat Gua nonton di situ. Calhanoglu itu tegangnya parah. Padahal kan iya. masih ada pertandingan selanjutnya gitu. Tapi dia pengen menang banget di nih Di sini. menang di kemarin itu San Siro. Karena kan yang jadi tuan rumah Milan. Milan. Di San Siro di depan mata rival abadinya dan mengangkangi jumlah gelar rivalnya. Jadi kan sama-sama 19 tuh. Sekarang 20. Ada tambahan bintang baru tuh. Nah, itu Berarti dia. kayak lebih dari final ya. Iya, iya. Dan emang maksudnya ini kan kayak ada meme juga kayak misalnya Thuram gratisan. Pemain gratisan. Ya kan bisa. Ian Hakan juga, Sommer. Hakan juga sih. Hakan, iya kalau nggak salah, iya. Jadi udah kemenangan yang emang ya sebenarnya kita juga udah bisa bilang Inter tuh tunggu waktu kan kemarin-kemarin. Iya. Gitu. Tapi dia memastikannya pas lawan Milan sih goks menurut Iya. gua. Sengaja Ya. tuh dia emang udah ngukur tuh. Benar, dan juga ada teman kita nih, Alexa Safira ya. Oh, iya. Untuk ini fansnya Inter gitu. Dia nggak mau sabar nunggu musim depan. Beli baju baru. Jadi dia pakai jersey yang lama, Tambahin. bintangnya di tip X. Nambah satu Nambah bintang satu. lagi. Jadi dua. Sekarang Juve itu 3 ya? Juve 3 kan? Juve, iya 3. 3. Juve 3. Inter 2, Inter 2, Milan 1. Gitu. Jadi Alexa Safira itu tip X warna putih gitu. Terus ada backsound kan. Tip X. Oh. Gitu. Nah ini podcast kosong. Saat bulan purnama bersinar, terangi malamku. Pansen nyanyi lagi, ayo. Gitu. Sama Juve lolos ke final Coppa Italia. Ya, akhirnya Juventus mainnya becus. Wih, tapi kayaknya kalau Coppa ya nggak terlalu inilah. Ya tapi itu menyelamatkan Allegri juga sih. Kalau dapat gelar gitu. Iya, dia emang dia tahu caranya sih. Lawan di final adalah Atalanta. Yang melibas Liverpool. Porak-porandakan Di Europa League. Oh iya. Atalanta sebenarnya ketinggalan 1-0 ya di kandang Fiorentina. Oh, bukan ketinggalan kereta dia. Bukan, ketinggalan Sampai stasiun kereta pukul 1:30. Iya, jadi Fiorentina 1-0 di babak pertama, tapi di second leg 4-1. Atalanta menang. Dan golnya menit sudah golnya menit 94 dan juga 98 nih. Lokman sama Oh, lahirnya adik gua tuh 98. 94, oh belum lahir. info Afif. penting banget. Dari adek lu, maksudnya. Ini maaf ya, kita bukan so asik, Iya. Kita ini Iya. udah nggak ada pikiran apa Topik. lagi. Maksudnya ini kan kalau kita lihat ini ada kartu merah Fiorentina ya. Jadinya akhirnya main 10 orang. Nah, Atalanta bisa menit Skamaka 75 terus injury time 2 gol, gokil sih maksud gua. Kita ini menang berarti ini menang full time bukan Agregat extra ya? time. Agregat 4-2. Gitu, dan Juve Ya, bagus lah buat Atalanta. mengalahkan bagus. Juve sebenarnya kalah sama Lazio 2-1, tapi Arkadiusz Milik menit 83 gol jadi selisih agregat kan menang. Kemarin Karena kan soalnya 2-0 di 2-0 ya. Dele Alpi. Anjir, tua banget Dele Alpi. Waduh. Stadion Juventus. Ya gitu. Nah, itu kabar dari
Serie A dan juga Premier League dan juga AFC Asian Cup. Iya. Nah, ini ada kabar juga dari hal yang bisa bikin Apip nggak ngantuk lah. Ya. Dia sampai nge-post juga kemarin gitu kan fakta bahwa Xavi Hernandez bertahan. Nah itu. Stay. Ini Maksud kayak gua, sebenarnya kayak iya. Xavi ini kayak ibu-ibu yang nawar di pasar. Oh. Nego, nggak itu Cabut. pura-pura cabut. Iya, Biar dipanggil panggil lagi. lagi. Atau kayak Messi nggak sih dia? Iya. Dia mau keputusan nggak jadi. Tapi kayak tipe Messi gitu, kayak gue sebenarnya mau pensiun tapi gue ditelepon presiden. Ada gitu-gitunya tuh. Padahal kan kalau emang dia mau pensiun, ya pensiun dong gitu. Maksudnya Xavi mau cabut, ya cabut. Apapun yang terjadi, maksudnya apa ya? Coba lu bayangin ke Klopp udah ini terakhir untuk Klopp gagal juara. Klopp bilang, sekarang gue seger lagi deh. Nggak running out of energy, gue kuat nih sekarang gitu kan. Aneh, maksud gue kayak ya nggak apa-apa sih kalau orang berubah pikiran, gue sih ngasih kesempatan lah orang untuk berubah pikiran. Cuma lu gimana Pip? Lu ngelihat Xavi kalau itu udah Banyak fix sih. stay ya? Udah fix stay. Kenapa karena sih kok bisa gitu? ya ini sebenarnya satu bentuk kejahatan dari Laporta. Woi, salah juga Laporta kayak Bartomeu. Ya, karena ketimbang dia nyari pelatih yang mahal terus malah bingung nanti pemain nggak dapet gitu kan atau kekurangan uang lagi untuk merekrut pemain, mending Xavi aja nih masih ada yang nggak terlalu mahal gajinya daripada beli pelatih baru gitu. Dan I see. Jadi dibujukin Xavi. dibujukin dan seumpama nanti ini secara politis ya, seumpama nanti Barcelona kenapa-napa gitu, kayak bolanya bukan di Laporta, tetap di Xavi, orang-orang masih kayak tuh kan lu gara-gara pelatihnya nih Barcelona jelek gitu kan. Itu pertama bentuk negative thinking dari Lu. Nggak, itulah maksud gua. Gini, bakal masuk akal ketika Xavi tetap bertahan tapi dikasih pemain-pemain yang bagus. Gitu kan. Karena sebenarnya dengan Xavi bertahan itu menunjukkan Barcelona memang nggak punya uang. Barcelona memang nggak ada duit buat ngerekrut pelatih. Tapi pilihannya adalah lu mau bertahanin Xavi tapi ngambil pemain atau cari pelatih tapi pemain tetap yang ada gitu kan. Mas temennya lagi cerita jangan main IG. Mau pesen Gojek. Mau pesan Gojek biar pulang. Temen gue lama banget nih ngomong. Gue ngeliat IG story temen. Ini temennya lagi ngomong. Tolong, Gue senyum-senyumnya nyimak. dia Pura-pura. bengong fokus kan menghargai. Nggak, gue tadi mau matiin ini nih. Etika. Scroll IG story. Udah Bukan mau lihat nggak belajar. berita timnas, Nggak kalau punya- ada ditambahin. Nggak punya gitu. adab. Yang gini-gini yang bisa ngacuin rumah tangga. Hai. Boleh lanjutin nggak temen gue cerita? Boleh. Apa tadi gue ngomong apa? Nah mampus lu. Laporta. udah lewat. Udah beda 3 kalimat. Laporta nggak lapor pajak. Nah, lanjut Bib. Ya udah, itu pertama ini cara sikap Barcelona karena dia nggak punya uang dan cara antisipasi biar nggak terlalu buruk-buruk amat terlihatnya. Maka dengan Kenapa? Salah semua sih, gue pergerakan aja. Yang ngomong ini yang ngomong. Ya kan gue denger. Kenapa ada leher yang Bib taklak? Kan gue denger. pas. Gue denger. Dongengin. Apip walaupun bohong tapi dia berusaha memperhatikan. Apip. Mata Matanya udah merah. on track, walaupun kosong. Tadi berapa kali kayak kosong. Kosong. Ini kan jam 5 ya guys. Nih sekarang 5.01. Ya terus. Udah itu. Nah, itu tadi gue bilang bakal masuk akal kalau Barcelona mempertahankan Xavi tapi merekrut pemain gitu kan. Oh. Nah, dan masalah kayak Xavi stay dan harus kayak gimana? Dia gini Nah, lagi. kenapa sih orang pegel gitu? Kasih ini. Astagfirullahaladzim. Orang lagi Nggak cerita. boleh. Nah, itu dia karena gini. Di tengah banyak isu yang beredar kayak ada Hansi Flick, ada De Zerbi, ada pelatih-pelatih lain yang lagi negosiasi. Ternyata di berita terakhirnya Deco ini ternyata nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak ada. Kenapa dia ngomong siapa-siapa ngambak? Bukan. Mulutnya dijahit, dilem. Bukan, ternyata nggak ada Demo negosiasi buruh. sama Hansi Flick. Ternyata nggak ada berita kalau Hansi Flick ini tertarik dengan Anjir. Barcelona. Jadi emang gak ada pilihan kali? emang nggak ada kayak gitu-gitu. Emang kurang ajar Berarti Barcelona. makanya nggak ada pilihan. Xavi mau nggak mau Dan di ada rumahnya. pilihan Xavi, baru.
Rafael Marquez gitu kan. Kan mungkin Safi ngomong ya, kan udah coach, Pak Laporta gitu kan, Pak Johan ya. Ini kan kan musim udah mau habis nih. Siapa nih penerus saya? Kan biasa kan orang kalau mau yang baru, nggak serius. Orang kalau mau cabut, Mau punchline. enggak, gue cuma logika. Masih bisa kerja. Enggak, maksud gua kan kalau lu mau cabut dari perusahaan, kadang kan lu handover dulu pekerjaan lu, jadi nanya, mungkin gitu. Oh iya. Terus dia mungkin nanya ke Laporta gitu, pengganti gue siapa? Nih gue mau terusin untuk tetap mainin Pedri, tetap main De Jong, tetap goblok gitu misalnya. Teken-teken Iya, aja. tapi mungkin siapa ganti? Orang nggak ada gantinya dia. Kan lu bukan yang ngeprank lo gitu Ya, mungkin. ngeprank. Lu kayak tahu, maksudnya lu masa nggak tahu kondisi kita sih? Mungkin Laporta gitu. Kan tetap lu pelatihnya mau hancur gimana juga gitu, mungkin. Oh gitu ya ceritanya, Pip. Ya nggak, soalnya aneh nggak sih, masa Banyak, udah ngomong pasti. udah ngomong dari lama, tapi nggak ada calon pengganti kan aneh. Iya. Kecuali maksudnya ya ini nggak bisa diganti nih karena bagus banget juga enggak kan? Nah, gini Jer, masalah bagus banget apa enggak itu beda lagi dari sisi politis dari Barcelonanya. Politis. Bener-bener gini. Oke lah, Xavi busuk di awal musim. Xavi selalu salah ngambil keputusan di awal musim. Xavi selalu salah kayak starting line up salah. Pokoknya Pergantian dan lain-lain itu banyak salahnya sehingga banyak match-match yang seharusnya bisa dimenangkan dengan mudah untuk diakumulasikan di akhir laga nanti itu hilang. Itu dosa, itu jelek banget gitu kan. Tapi dari tengah ke depan itu tuh udah mulai kayak ketahuan, nggak banyak strategi De yang Jong tengah. yang maksudnya nggak banyak yang diubah gitu, tapi sedikit banyak ada kayak harapan, oh bisa nih gitu, Xavi ternyata bisa gitu kan, kayak 11 unbeaten gitu Oh, kan. iya, kemarin. 11 unbeaten tiba-tiba menang lawan Napoli, dapat Paris gitu. Nah, cuma masalahnya ketika sistemnya udah mulai berjalan, orang baru tersadarkan, gue pun baru tersadarkan kalau busuk juga pemainnya. Maksudku gitu Jadi kayak. bukan Xavi ya? Ya Gas di akhir penuhnya lah, Nah gas gini, penuhnya jadi lah. sayangnya adalah ini dosa Xavi di awal. Ketika dia mau menebus dosa di tengah sampai akhir, Nggak ganjal sama support pemainnya. sistemnya nggak ada. Nggak disupport. Kayak gitu, kayak siapa yang nyuruh Araujo kartu Araujo merah? kartu merah, ya. Gitu kan. Siapa yang nyuruh Pedri muntah nggak bisa ngambil dari Brahim Diaz di menit-menit akhir? Oh, iya. Gitu kan. Siapa yang De Jong nyuruh cedera? Kan nggak ada. Akhirnya yang Xavi bisa lakuin ya cuma bilang ya ini apa? Dia wasit akhirnya ya, wasit. Dia akhirnya masang badan untuk Nyalahin ya udah, wasit. Iya. gua aja yang cabut gitu. Kayak gitu. Nah, alasan Xavi cabut adalah memang di saat itu kan pressure-nya lagi gede Iya, banget. betul. Semua tuh. Semua dari dewan, pemain mah enggak ya. Dari lu? Dari gua gitu kan. Udah Pakar ngeri bola banget kan tuh. cukup berpengaruh. Di Barcelona. Pikatalan ya dari spesifiknya. fans gitu. Nah, cara meredamnya udah karena gue cinta sama Barcelona, gue akan pergi dalam situasi ini gitu kan. Nah tapi dengan apa ya, pemahaman baru atau dugaan baru yang sekarang nempel di kepala lu, lu jadi sekarang cenderung belain Xavi? Maksud gua kayak Ya, Xavi nggak segitunya lagi, kayak pemainnya juga goblok gitu maksudnya. Nah, gini. Soalnya lu kan tadi adu udah hitung keluar aja banyak. lu gitu kan? Iya, adu hitung banyak. Kalau dihitung-hitung adu banyak dosanya, pemain lebih parah dosanya jadi. Dibanding Xavi? Dibanding Xavi, maksud gua ya susah juga memutuskan kayak dengan kondisi misalkan lagi di Liga Champions dia belum pernah unggul dulu di kandang lawan kayak gitu. Itu belum pernah, harus ada keputusan-keputusan di saat lagi oke, pemainnya itu kayak nggak berikan dampak yang maksimal dan kayak ya udah nih De Jong segini doang ternyata, nih Pedri segini doang ternyata gitu kan. Backnya banyak yang blunder kayak gitu. Jadi gue ngerasa ya ketika Xavi udah bisa menebus dosanya, pemainnya malah nggak dukung gitu. Nah jadi stance lu sebenarnya gimana? Maksud gua, stance lu keputusan Xavi stay, Iya. terus sekarang gimana? Apakah kayak ya udah soalnya Barcelona nggak punya duit, jadi lu terima aja? Iya. Atau dua kayak oke, Xavi layak diberi kesempatan, terlepas dari punya duit apa enggak? Kalau punya duit, tetap gua mau kasih kesempatan atau gimana nih kondisi sekarang? Ya, kondisi sekarang adalah kan emang udah nggak, nasi udah jadi bubur maksud gua. Wah, itu Dan dia. Diaduk apa enggak tuh bubur? Tinggal kan dimakan. Iya. Nah, maksud gua udah ini keputusan yang sah, ini keputusan yang mutlak, Xavi ada di situ. Dan kalau dilihat dari tengah ke akhir gitu kan, Xavi masih layak dikasih kesempatan. Tapi pemain-pemainnya Jer, kalau masih kayak gitu, Deadwood, mati maksud gua Xavi-nya Kalau udah nggak bukan disupport sama kesempatan pemain-pemain lagi. yang dia mau ya,
ya mungkin bukan yang dia mau, yang itu harus dibuang menurut gua. Jadi siapapun pelatihnya dapat pemain begitu mah susah. Siapapun ya pelatih baru masuk, Deadwood kebuang. Oh. Pelatih selain Xavi masuk, ya kebuang lah tuh. Enggak, maksudnya kalau Pedro, pelatih lain yang mungkin lebih hebat atau lebih pengalaman di posisi Xavi, dapat pemainnya kayak gitu mati juga tuh. mati. Nah, enggak, sekarang Guardiola ada 3 mati. Misalnya nih, lo nggak setuju sama Xavi stay. Siapa penggantinya yang realistis menurut lo yang paling pas? Nah, itu dia. Kalau misalkan Kan lu maunya Hansi Flick, tapi nggak realistis. Kalau Nggak, dilihat itu dari realistis. Tapi tapi syaratnya kan nggak adalah di-approach. Deko yang ngomong, Nah, Deco yang approach. ngomong, Iya. nah itu syaratnya mungkin ketika dia dapat Hansi Flick, dia nggak bakal dapat pemain lagi karena keterbatasan uang. Gajinya udah kebanyakan. Gajinya udah gede. Karena yang lebih bobrok tadi ininya sebenarnya pemain ya, sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki skuad. Jadi yaudah deh, jalan tengahnya Xavi aja yang stay, tapi Ya. pemain ini masih bisa kita Bisa rombak. di-upgrade, iya. Dan Laporta tuh masih aman banget ketika menahan Xavi. Jadi bolanya nggak di dia nggak. Iya sih. Nah, dan Politik tuh bener tuh. Ya, Oh, yes. udah gitu. Tapi banyak masih ada pemain yang kayak Udah Bernardo. mulai nempel. Bernardo Silva. Bernardo kayak gue nggak tahu kenapa kayak dia Mau dia ke Barcelona? Iya, rela dia cuma kayak dari 55 sampai 60 gitu Dia juara terus, kayak Gundogan mungkin pasti dipanggil Gundogan menurut gue tuh. Iya bisa jadi, bisa Udah jadi. kan udah lu nggak bosan apa City udah ke gua Iya, aja udah menang nyaman, mulu, jagoan. maksud gua. Dan sekarang di sini lu bisa marah-marahin orang. Kayak gua nih marah-marahin nyalain Araujo. Ya. Gua udah punya bargaining power di tongkrongan bener, gitulah. bener. Gua treble Iya. gitu kan. Dan kalau orang-orangnya setipe kayak Bernardo, gue masih pede karena Iya, bagus banget postur sama Pedri. Cuma Bernardo kebukti bisa golin Madrid, Bisa lari iya kan? kemana-mana. bisa gocek Ngepres Van gila Dijk, sih. iya kan Iya. ngepres bisa jadi Jadi back udah. bisa anjir. Iya, ditarik ke Bernardo belakang. bagus banget. The most underrated player kalau menurut gue saat ini. Maksud gua kalau kemarin posisinya kayak Araujo gitu, Bernardo Silva ditarik belakang sih. Kalau punya pemain kayak Bernardo, kan Arsenal pernah pas lawan Arsenal pernah gitu City. Jadi back. Iya, maksudnya ditarik untuk ngepres yang lawan. Kemarin kan dieksploit terus di situ kan. Ketika Araujo merah susah. Masalahnya IQ Xavi nyampe nggak untuk narik. Oh, kepikiran nggak gitu kan belum tentu juga. Tapi kan juga kadang tuh pelatih dipengaruhi oleh squad yang lu punya, Dit. Maksud gue ya dia ngeliat ke bench, ya kayak inilah yang gue bilang gitu. Bukayo Saka ngelihat bench Res Nelson, dianya sendiri anjir gue nggak tega sama Arteta lagi kalau gue bilang gue capek. Kan dia udah pincang-pincang tuh. Biar orang tahu gue sebenarnya capek gitu. Bukannya dia manja, tapi benchnya tuh nggak layak gitu untuk gantiin dia. Nah bisa jadi kan. Arogan banget. Ya, coba dah nonton pernah nggak lu Res Nelson? Pernah. Dibanding Saka. Kan Itu golin gawang GP MU. jauh. Siapa? Nelson. Yan Ketia juga golin gawang MU. Emang lu pikir bagus Yan Ketia? Maksud gue kayak gitu loh, kayak emang GP jauh juga. Nah mungkin itu yang stok pemain tadi lu bilang, support itu yang Xavi nggak ada juga. Jadi dia mau kayak, oke, gue butuh pemain yang bisa menahan karena bolongnya ada Araujo atau untuk bisa mengubah pertandingan ya opsinya dikit. Ya, sama rombakan-rombakan lain yang ada di Barcelona, mudah-mudahan sih ada kayak pelatih fisik atau nutrisi gitu karena asisten sekarang ada 2. Satu si adenya Xavi itu, ada abangnya. adenya. Abang ya kayaknya deh. Abangnya, satu lagi Pupunya. namanya siapa ya? Alejandro apalah gitu. Anjir KKN di desa Katalan. KKN. Iya kan KKAD maksudnya? Oh, KKN. Iya maksudnya. Gua kira penari. Double Iya, meaning, itu double juga meaning, bisa, double double meaning. Itu sih yang ada di Barcelona. Jelas. Karena udah ini juara udah nggak mungkin, mas gue bisa Oh, aja. iya. Cuman kalau Madrid kalah mulu itu kan nggak mungkin. Enggak lah, mungkin. udah nggak bisa. Nah, kayak terus top skor juga udah kasih Bellingham. Udah mainin nih pemain Bellingham baru. terus masih? Masih 19-an hampir deh. Sama siapa sih dia? Nggak ada Barcelona. Ya gua aspas nggak sih 16 Ya, mah dapat tuh. Ada. Ya gua aspas 16. pasti ada. Roselu enggak ya? Enggak. Sociedad. Oh ini Villarreal dua-duanya tuh. Moreno sama Sorloth. Kayak gitu. Terus ya udah nih saatnya mainin pemain muda. Iyalah, kalau menurut gue juga udah. ngapain. Secure juga udah peringkat 4, jadi aman sebenarnya. Maksudnya 4 besar udah aman. Jadi nyobain pemain-pemain akademi lah untuk dapet jam terbang. Iya, kalau nggak ada juga akademi fantasi. Ya, Ada Ferry. menuju puncak, gemilang cahaya, Dari mengukir cita, seindah asa. Jangan lupa pakai koper kosong ya. Itu dia. Dan ya itulah, koper boleh kosong tapi semoga pembahasan kita nggak kosong. Nggak kosong hari ini. Tapi maklumin lah kalau misalnya memang banyak ngaconya. Jam 5 bro, udah mau setengah 6. Iya, dan juga Afif mau sholat subuh kan. Is. Jadi kita harus
menghargai lah gitu. Jadi terima kasih udah menonton ya. Terima kasih juga untuk support, tadi ada support dari Mekar Jaya. Restoran Padang 24 jam ada di Mampang. Support ini juga nih, Ortus 8, dan juga maksudnya kita open juga untuk yang nonton. Kita nggak tahu nih siapa aja yang nonton karena timnas kan suka algoritma muterin sehingga bagus angkanya juga gitu. Terima kasih buat YouTube ya, algoritma YouTube yang mengenalkan kita sama penonton-penonton baru juga gitu. Selamat datang. Terima kasih yang udah nonton sampai menit segini sampai akhir berarti yang bisa menikmati. Lu bisa share ini ke grup-grup keluarga lu, teman-teman lu, teman main bola lu untuk kayak maksudnya ada warna baru lah gitu ya di apa perkontenan bola. Tebak skor nggak minggu ini? Apa tuh? Spurs ya apalagi? Tapi kayaknya Imbang Kurang tuh. ya? Imbang tuh Arsenal Spurs. Imbang, nggak juara dong Arsenal. Kalau imbang. tapi kurang seksi sih kayaknya. Kurang seksi. Nggak pede. Spurs bukan maksud gue kalau cuma satu gitu. Yang lebih seru malah kan sebenarnya Liga 1. Nah, yang di saat pertandingan menjelang akhir musim tuh Ada gol-gol ajaib. Nah, Arema menang lagi ya. 2 kali penalti. emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Iya, Ya berarti kenapa? formnya bagus. Oh, memang motivasinya untuk lolos dari jurang degradasi. Tapi langsung dari 18 ke 13 2 kali menang. Ini teman gue mau pamit dulu katanya. Apa itu? Dari AFC Cup. Hey. Mau pamit dia. Oh, Dari AFC gitu Cup. ternyata iya. Dibuang, jersey dibuang. Bukan dibuang, AFC Cup. Dia pergi dari AFC Cup. Enggak rasis. Mana ada rasisnya. Ya gitu. Jadi ya kemarin kita tipis-tipis bahas Liga 1 juga ya. Pokoknya intinya adalah seru. Iya maksudnya degradasi lagi Seru. ketat, masih kan Bayangkara sama Persikabo udah, ya kan, dan Pak Sumarji juga CEO-nya apa Bayangkara. Yang dipukulin. Iya dipukulin. Oh sempat dipukul juga, kasih game ya. Pemain Thailand ya. Dan dia bilang yang polisi harus membawa Bayangkara naik lagi. Oke. Ya kan, maksudnya untuk memperkuat mereka lah gitu kan. Nah tinggal paling slotnya itu tuh Persita, PSS, Rans masih mungkin degradasi siapa tadi gue bilang Arema masih ada peluang. Kalau kalah belum terus aman kan tinggal 2. Tinggal Dia 2. kalah terus ya. Tinggal 1 Dia tinggal 1 bener. Dia cuman ngarepin ada yang kepleset udah. Dan kalau championship udah lock juga Persib Borneo nomor 1 udah juara juga. Persib Bandung bahkan kalian Borneo kemarin 2-1 sama Bali United. Tinggal peringkat 4 itu antara PSIS terus Dewa United sama Madura United. Jadi 4 besar ya nanti yang diadu semifinal. Iya, Gitu ya? 1 lawan 4, 3 lawan 2. Home away. Feeling gue yang juara bukan Borneo sih. Kasihan ya udah menang Jauh di atas. itu. Berarti ada peluang Borneo lawan peringkat 4 nanti yang masih diperbutkan. Siapa? Persib Kira-kira? lawan Bali. Bahas yuk Liga 1 yuk. Gue udah Iya nyebutin makanya. nih. Ya udah nanti setelah Episode Senin kali. championship kan Championship ya. nanti udah mulai. Nah, atau ini bahas aja, Liga atau 1. gini kan episode Senin berarti kan udah menuju pekan terakhir. Karena kan ini ngabisin weekend dulu nih, game-game yang belum kayak Ran siapa gitu. Nah, ntar menjelang game terakhir, abis itu championship, coba kita bahas. Untuk kita masuk juga ke Liga 1. Karena ada pada bilang juga pengen bahas Liga 1 kan. boleh, Kita akan bahas juga dan kita juga pasti akan bahas. Dan mungkin kita kalau kemarin tuh kurang persiapan soal live reaction ya, karena itu dadakan juga. Tadi ditelepon sama Mekar Mekar Jaya. Jaya untuk Mas activation dong gitu. Kita mau ini dong, brandingan Brandingan dong. nih, ya udah di mana ya? Udah kita adain live reaction Ya, aja. gue bilang apa nih adlibsnya? Enggak cuma Padang 24 jam di Mampang. Ya, gitu aja. Sambil makan aja mukbang-mukbang. Makanya kita juga open nih buat teman-teman UMKM juga, kita kan UMKM. Kita bantuin lah. Kita Nggak usah Mana mikirin aja, dia aja. ini Nggak urusan usah. juga ini kan. DM aja di tackle bebas Instagramnya atau di Twitternya. Iya. Kalau ntar mau bisa dibantu support. untuk UMKM ya. Bener, kayak kemarin juga kan ada support dari Dilan tuh ya. Iya. Dia nyamur 100.000 tuh Support dia bilang ini. untuk beli cemilan. Tapi dia sebenarnya juga mendukung UMKM. yang orang jualan snack. Iya. Jadi dia bagi rezeki dia ya, kita doakan rezekinya lancar di TikTok juga teman-teman yang Banyak berbagi yang lah. aware. Pokoknya kita iniin, kita Semoga lancarin. rezekinya lancar terus. Dan juga Sehat-sehat. benar, dan juga kita kalau nanti tata waktunya pas kita akan coba live reaction juga lah nanti ya di semifinal. Semifinal betul. Gitu. Semifinal. Biar kita terus lolos lah. Amin. Ya, gitu aja ya. Kita Ya, mau udah gitu lanjut aja istirahat dulu. nih. Panjang. Ya kan? Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Tackle Bebas. Bebas.